Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar nih hari ini? Nah, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, walaupun kita semua PJJ dari rumah, tapi kalian harus tetap memperhatikan dan mempelajari semua materi-materi yang telah diberikan dan kita pelajari di video pembelajaran ini ya. Dan satu lagi, kalian harus tetap sehat dan semangat. Selanjutnya akan ada video yang berisikan materi-materi dari pelajaran ini. Yuk kita simak video penjelasan yang satu ini. Fungsi formula dasar adalah untuk melakukan perhitungan terhadap data yang ada di Microsoft Excel. Setiap pengguna formula dasar, kita harus mengawalinya dengan tanda sama dengan. Tanda sama dengan ini dimaksudkan untuk mengawali sebuah fungsi di Microsoft Office Excel. Yang perlu diperhatikan adalah alamat dari data tersebut. Jika salah mengetikkan alamatnya, maka data tersebut akan bernilai salah. Fungsi-fungsi dasar tersebut antara lain: pertama, aritmatika dasar. Aritmatika dasar terdiri dari fungsi penjumlahan, fungsi pengurangan, fungsi perkalian, dan fungsi pembagian. Kedua, fungsi sum, di mana berfungsi untuk menjumlahkan data. Fungsi dasar ketiga yaitu min atau minimal, yang berfungsi untuk mencari nilai terendah dari sekumpulan data. Fungsi keempat adalah max atau maksimal, berfungsi untuk mencari nilai tertinggi dari sekumpulan data. Fungsi kelima yaitu average, artinya berfungsi untuk mencari nilai rata-rata dari sekumpulan data. Mari kita saksikan video perhitungan berikut. Video ini menampilkan tentang aritmatika dasar fungsi penjumlahan, fungsi pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dapat kita lihat jika kita ingin melakukan penjumlahan dari data 25 ditambah 5, hasilnya menjadi 30, yaitu menggunakan formula sama dengan B2 ditambah C2. Jika kita ingin melakukan pengurangan, maka rumusnya adalah ketikan sama dengan, kemudian sel yang pertama yaitu B3 dan sel pengurang yaitu C3. Jika kita ingin melakukan perkalian, maka kita ketikkan sama dengan B4 data pertama dikali dengan simbol bintang data kedua yaitu C4. Untuk nilai pembagian, di sini kita dapat menggunakan simbol garis miring. Untuk formulanya yaitu sama dengan sel pertama yaitu 25, di mana terdapat di B5, kemudian garis miring C5, yaitu data kedua. Hasilnya adalah sebagai berikut. Fungsi dasar selanjutnya adalah fungsi sum, di mana untuk berfungsi menjumlahkan data. Pada video tersebut terdapat sebuah data barang yang terdiri dari spidol, penghapus, penggaris, pensil, dan buku tulis. Masing-masing barang tersebut memiliki jumlah yang tidak sama dengan barang yang lainnya. Dari gambar di atas, untuk mencari berapa jumlah barang keseluruhan, kita dapat menggunakan rumus sum dengan mengetikkan alamat C2 sebagai data pertama hingga C6 sebagai data terakhir, sehingga dapat diketahui seluruh jumlahnya. Fungsi berikutnya adalah fungsi min, berfungsi untuk mencari nilai terendah dari sekumpulan data. Terdapat sebuah data nilai dari beberapa mahasiswa dengan nilai yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dari gambar di atas, untuk mencari nilai terendah dari sebuah nilai adalah dengan menggunakan fungsi min, dengan mengetikkan alamat C2 sebagai data pertama hingga C9 sebagai data terakhir, sehingga dapat diketahui berapakah nilai terendahnya. Fungsi keempat adalah fungsi max atau maksimal, berfungsi untuk mencari nilai tertinggi dari sekumpulan data. Terdapat sebuah data nilai dari beberapa mahasiswa dengan nilai yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dari gambar di atas, untuk mencari nilai tertinggi dari sebuah nilai adalah menggunakan fungsi max dengan mengetikkan alamat C2 sebagai data pertama hingga C9 sebagai data terakhir, sehingga dapat kita ketahui berapakah nilai tertingginya. Fungsi kelima yaitu fungsi average, yaitu berfungsi untuk mencari nilai rata-rata dari sekumpulan data.
Terdapat sebuah data nilai dari beberapa mahasiswa dengan nilai yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dari gambar di atas, untuk mencari nilai rata-rata dari semua nilai adalah menggunakan fungsi average. Dengan mengetikkan alamat C2 sebagai data pertama hingga C9 sebagai data terakhir, sehingga dapat diketahui berapakah nilai rata-ratanya. Kemudian, operasi rasional. Berikut ini adalah daftar operasi rasional yang sering digunakan dalam fungsi logika. Yang pertama adalah operasi lebih besar. Yang kedua, lebih kecil. Ketiga, lebih besar atau sama dengan. Keempat, lebih kecil atau sama dengan. Dan kelima, tidak sama dengan. Untuk bentuk operasinya dapat kalian lihat pada slide berikut. Setelah kalian menyaksikan video ini dan memahami cara kerja formula pada Microsoft Excel, akan kerjakan tugas praktek kalian pada GCR. Langkah-langkahnya adalah buka GCR Anda, kemudian buka tugas pertemuan 8. Di sana saya telah menyisipkan form Excel dengan nama praktek kelas 7. Download form Excel tersebut, kemudian silakan kalian kerjakan dengan baik di Microsoft Excel milik kalian. Dapat dikerjakan di smartphone atau di laptop kalian masing-masing. Jika telah selesai, silakan save dengan judul halaman, nama, dan kelas. Jadi, ketika kalian ingin menyimpan Excel tersebut, kalian tuliskan nama filenya adalah nama dan kelas kalian. Jika sudah selesai disimpan, maka kirim kembali atau upload kembali ke dalam GCR kalian. Tugas ditunggu paling lambat besok, hari Rabu, tanggal 30 September 2020, jam 10 pagi. Lewat dari jam itu, maka kalian dianggap tidak mengerjakan tugas praktek. Terima kasih. Tolong kerjakan tugas praktek ini dengan baik, karena nilainya akan menentukan pada nilai akhir semester kalian. Apabila kalian memiliki kendala dalam mengerjakan soal ini, kalian dapat menghubungi saya melalui WhatsApp pribadi. Nah, gimana tadi video penjelasan materi kali ini? Sudah cukup jelas kan? Jangan lupa tugasnya nanti dikerjakan, kemudian dikumpulkan di Google Classroom masing-masing ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran saya kali ini anak-anak. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.